Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Uhayyikum bi tahiyatil islamiyah, tahiyatin thayyibatin mubarakah, tahiyatin min indillahi, tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan penuh rahmat akan datang sebentar lagi. Kalau salam belum dijawab semangat, mari kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Afadil, para ustadz, para guru, para alim, para ulama, wabil khusus guru kita Ustadz Anwar Jailani, hafizahullah ta'ala, dari Serbejeh, Surabaya. Dari Surabaya. Jadi beliau dari Surabaya. Alhamdulillahirabbil alamin, hadir di tengah kita untuk memberikan ilmu yang tadi sudah kita simak, luar biasa, sebagai ikhtiar cinta sekeluarga untuk menggapai surga. Harusnya guru kita juga Ustadz Bahtiar Nasir hadir di tengah kita, tetapi ada halangan mendadak sehingga beliau tidak bisa bersama-sama dengan kita pada siang hari ini. Maka saya mohon izin, saya yang paling malu di sini karena seharusnya setiap tahun menghadirkan buku untuk dapat dibaca solihin solihat, tapi buku yang saya tulis belum selesai tahun ini. Jadi insya Allah saya juga menulis tentang keluarga. Insya Allah mudah-mudahan sudah bisa kita nikmati dalam waktu dekat. Keluarganya, keluarga pejuang, berjuangnya zaman perang di Ponegoro. Suaminya berasal dari Istanbul, istrinya berasal dari Keraton Yogyakarta. Ada ceritanya insya Allah di novel Sang Pangeran dan Janisari terakhir nanti. Tapi sebelum itu, karena kita hari ini insya Allah akan menggapai surga bersama-sama dengan keluarga kita sesuai tema buku guru kita Ustadz Anwar Jailani dan Ustadz Bahtiar Nasir. Masya Allah, Tabarakar Rahman adalah sebuah anugerah bagi saya bisa mendampingi beliau di tempat ini. Penuh rasa syukur kepada Allah, dan memang ikhwan dan akhwat yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau antum semua ditanya apa relationship goal antum? Kalau punya hubungan, relationship goal-nya apa? Masak berdua, makan berdua, sholat tahajud berdua, iya, saling ngecek hafalan berdua, saling membangunkan qiyamul lail. Karena Rasulullah mengatakan Allah merahmati seorang suami yang bangun untuk qiyamul lail, lalu dia bangunkan istrinya untuk qiyamul lail. Kalau istrinya tidak mau bangun, maka dia percikkan air dengan lembut ke wajahnya. Dan Allah merahmati istri yang bangun qiyamul lail. Dia bangunkan suaminya untuk qiyamul lail. Kalau suaminya tidak mau bangun, maka dia gerujuk pakai ember. Enggak ya, ini lafadz bid'ah. Lafadz asli hadisnya sama. Dipercikkan air dengan lembut ke wajahnya. Tidak menyakiti, tidak membuat tersinggung, tetapi makin membuat saling cinta. Masya Allah. Tapi relationship goal tertinggi dari semua hubungan yang kita jalin di kehidupan adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qila dakhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga karena kalian dan istri-istri kalian akan digembirakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga. Apakah di dunia dulu kurang gembira? Enggak. Tetapi karena dunia dengan keluarganya adalah cicipannya, maka yang sejati adalah yang di dalam surga. Berbahagialah antum wa azwajukum tuhbarun, kamu dan istri-istrimu akan dibahagiakan, akan digembirakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan nikmat yang barangkali sebagiannya pernah dirasakan di dunia. Maka ahli surga itu kalau masuk surga mereka mengatakan, hadzal ladzi ruziqna min qablu
wa utubihi mutasyabiha. Allah mengatakan tentang orang-orang yang diberi nikmat surga, mereka berkata, ini adalah apa yang dulu pernah dikaruniakan Allah kepada kami di dunia. Ini yang dianugerahkan kepada kami di dunia. Tetapi kami diberikan nikmat yang lebih besar lagi. Karena yang di dunia baru mencicipi makan besarnya di surga. Masya Allah. Maka gitu ya, kenapa kok nikmat di surga itu ada banyak yang mirip dengan nikmat di dunia. Ada air yang sejuk, ada sungai yang mengalir, ada susu yang murni, ada madu yang juga begitu sangat halus dan lembut. Ada kemudian khamr yang tidak membuat kepala pening, ada buah-buahan, ada berbagai macam nikmat yang begitu mirip dengan nikmat di dunia. Kenapa? Karena orang itu kalau dikasih nikmat, dikasih tahu ini enak, tapi belum pernah nyobain yang mirip-mirip, gak percaya. Kadang-kadang nanti kalau merasa asing dengan sesuatu, dia curigation. Dia nggak percayaan, beneran enak, masa sih? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat surga, sebagian besarnya adalah nikmat-nikmat yang juga pernah dirasakan oleh seseorang di dunia. Cicipannya di dunia yang paripurna, yang terindah, yang agung, yang mulia, nikmat itu tanpa cacat, tanpa celah, ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka relationship goal ini harus dijaga, ikhwati fillah. Kalau kita punya satu relationship, satu hubungan, maka ikatkan ia dengan ikatannya Allah, karena hanya ikatan Allah yang bisa membawanya sampai ke dalam surga. Bagi ikhwan, ini yang sudah menikah berapa persen? Tunjuk tangan yang sudah menikah. Oh, sudah cukup banyak. Akhwat, tunjuk tangan yang sudah menikah. Oh, sudah cukup banyak, alhamdulillah. Jadi ini forumnya tidak terlalu banyak jomblo ya. Insya Allah forum yang lebih berkah kalau tidak banyak jomblonya. Jazakumullah khairan. Jadi Masya Allah, ikatan karena Allah ini pertahankan sampai ke surga. Pertahankan perjodohan kita sampai ke surga. Kok saya pesan begini, karena satu saat saya pernah mengisi satu acara di sebuah negeri antah berantah, bukan di Indonesia, meskipun peserta acaranya adalah orang Indonesia. Di acara itu ada pertanyaan yang sangat menarik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rekan-rekan sekalian. Apa pertanyaannya? Jadi ada pasangan suami istri hadir di acara itu, kemudian pasangan suami istri itu berkata, Ustadz mohon maaf, kami pasangan suami istri alhamdulillah kompak, insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah, itu kami usahakan di dalam rumah tangga kami. Tapi kami juga tidak ada masalah, bukan ada problem di rumah tangga kami. Cuman kami punya cita-cita, apakah cita-cita ini salah? Apa cita-citanya? Nanti kami berdua pengen sama-sama masuk surga, tapi suami saya punya cita-cita istrinya di surga bukan saya sebagai istri pengen juga punya suami di surga yang bukan dia. Ini bukan masuk surga sekeluarga berarti ya. Nah, pertanyaannya apakah kami boleh punya cita-cita begitu? Saya mungkin membayangkan prasangka baik saya, istrinya pengen jadi istrinya Nabi Muhammad gitu ya, suaminya pengen jadi suaminya Maryam gitu ya, misalnya cita-citanya begitu. Cuman saya agak pelik menjawabnya, boleh nggak sih punya cita-cita begitu? Saya teringat pertanyaan yang lebih berat dari itu. Pertanyaan yang lebih berat dari itu pernah disampaikan ke saya lewat sebuah email sekitar tahun 2007 atau 2008. Di email itu dia bertanya begini, dia seorang ikhwan, Ustadz mohon maaf, saya bertanya dan saya merahasiakan identitas saya, mohon berkenan menjawab. Saya seorang lelaki, saya punya kecenderungan SSA, same sex attraction, ketertarikan seksualnya kepada sesama jenis. Tapi saya tahu agama, saya belajar agama dengan benar insya Allah, dan saya tidak melanggar apa yang dilarang oleh syariat terkait apa yang menjadi daya tarik di dalam hati saya. Maksudnya dia tidak melanggar, tidak menjadi LGBT, tidak kemudian melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Dia tahan dorongan-dorongan yang ada dalam hatinya, syahwatnya itu. Sebagaimana kata dia, ada orang lain diuji dengan lawan jenis, saya diuji dengan yang sejenis, kami sama-sama menjaga diri agar tidak jatuh ke dalam dosa. Kalau ada ikhwan menundukkan pandangan, menjaga pandangannya dari akhwat, saya harus menjaga pandangan dari sesama ikhwan, kata dia.
Nah, pertanyaannya, dia punya pertanyaan menarik. Apakah kalau saya menjaga diri saya tidak jatuh ke dalam dosa, sampai kemudian nanti saya meninggal, insya Allah dalam keadaan tidak melakukan dosa yang zahir seperti yang kemudian ada pada kaum Nabi Lut. Lalu kalau nanti misalnya saya masuk surga, apakah nanti di surga saya boleh meminta kepada Allah diberi pasangan yang sejenis? Ini pertanyaannya kok susah-susah ya gitu. Nah, maka pertanyaan pertama tadi maupun pertanyaan yang kedua ini jawaban saya sama. Apa jawaban saya? Mari kita fokus dulu upaya kita untuk menuju ke surga. Baru nanti kalau kita sudah di surga, mari kita bahas, kita musyawarahkan bersama, oke? Betul ya? Karena kita belum tentu, masuk surganya belum tentu, maka jawaban atas pertanyaan apakah kalau saya sebagai istri minta suami yang lain di surga, apakah kalau sebagai suami minta istri yang lain bukan istri saya di surga, apakah boleh? Mari kita musyawarahkan nanti kalau kita sudah sama-sama berada di dalam surga. Nah, kita fokus dulu karena amanat-amanat yang ada dalam Quran dan Sunnah adalah amanat-amanat hubungan yang harus kita jaga sampai ke akhirat. Maka tadi, udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surga kamu dan istri-istrimu digembirakan. Atau dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wa taba'atsum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman, sementara anak keturunan mereka mengikuti mereka di dalam keimanan yang sama, yaitu iman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan kami himpunkan mereka semua. Di dalam surah At-Taghabun ayat ke-20 Allah mengatakan akan kami himpunkan mereka semua kelak di dalam surga yang sama, sambung sinambung antar keturunan satu dengan yang lain bersama-sama. Inilah titik poin yang ingin saya garis bawahi dari buku guru kita Ustadz Bahtiar Nasir dan Ustadz Anwar Jailani. Kebersamaan itu adalah bagian dari penyempurnaan kebahagiaan. Kalau kita baca tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di ayat ini seperti yang dimaktubkan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, maknanya adalah anak-anak ini dikumpulkan bersama orang tuanya di dalam surga untuk menyempurnakan kebahagiaan orang tuanya. Jadi bahagia itu sesuatu, bersama-sama dalam kebahagiaan itu sesuatu yang lebih tinggi lagi. Kita ini kadang-kadang di dunia pun merasakan demikian. Bahagia di dunia itu kalau sendiri dengan bersama-sama beda rasanya. Kadang-kadang kita bahkan bukan soal pergi kemana atau melakukan apa, tapi soal bersama siapa. Maka ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu makna sakinah dalam pernikahan litaskunu ilaiha adalah litamilu ilaiha, supaya kamu merasakan kecenderungan bersama dengan dia, bukan lagi aku dan engkau tetapi kita. Perasaannya menjadi satu, pandangannya menjadi satu. Kita adalah satu, hanya sedang hinggap di jasad yang berbeda. Aku dan kamu adalah sama, hanya saja sedang dipisahkan oleh jasad yang berbeda. Maka di dalam hubungan sakinah itu terkandung makna kebersamaan. Satu hal yang sama, dirasakan sama. Makanya mas-mas kalau masih jomblo, ada informasi kuliner enak. Misalnya nasi soto Betawi di satu tempat enak itu, kita ada uang, ada waktu, ada kepinginan, pengen makan, ya tinggal berangkat makan. Ada kuliner lain lagi, berangkat makan. Tapi kalau sudah menikah, ikhwan dan akhwat yang muliakan Allah, hatta melihat makanan saja, itu yang terfikir di pertama kali di kepala adalah yang di rumah makan apa ya. Ini penanda ada kebersamaan rasa sudah. Maka ini perasaan kadang-kadang dominan pada ibu-ibu. Kenapa dominan pada ibu-ibu? Karena ibu-ibu kelihatan kalau arisan, pengajian, snack kotaknya selalu dibawa pulang. Iya enggak? Iya, karena yang dipikirkan bukan cuma dirinya, sudah kita yang di rumah makan apa. Gitu ya. Kami ini kadang-kadang diundang ke berbagai macam tempat, misalnya ada safari dakwah satu saat ke Amerika Serikat, itu
21 hari 11 kota, tiap 2 hari pindah kota, tiap 2 hari pindah kota. Panitianya nawarin, Sat ada tempat indah loh di sini Sat. Oh iya toh, pemandangannya bagus. Gitu. Terus gimana? Kita jalan-jalan ke sana yuk. Kata saya, nggak usah aja gimana? Memangnya kenapa? Nanti saya kalau lihat pemandangan indah tambah sedih loh. Kok bisa tambah sedih? Kenapa memangnya? Karena antum undangnya saya sendirian, istri saya nggak diundang. Istri saya itu suka pemandangan indah. Kalau saya lihat pemandangan indah, sementara istri saya nggak lihat, saya sedih. Oh gitu Ustaz. Terus gimana baiknya? Ya udah kita jalan-jalannya ke tempat yang istri saya nggak terlalu suka aja gimana? Misalnya apa itu? Museum sama perpustakaan. Oke. Jadi ada sesuatu yang hilang. Kalau ada sesuatu yang indah, kok kita menikmatinya sendirian? Lah apalagi surga, gitu ya? Nah, bukti lainnya kadang-kadang bahkan menikmati bersama-sama itu lebih berharga daripada kemananya. Saya sama anak-anak, sama uminya waktu itu sudah mempersiapkan. Yuk kita mau piknik yuk, bawa keranjang piknik diisi berbagai macam makanan, bawa tikar untuk digelar, bawa tenda untuk dipasang, kita mau ke hutan pinus di dekat Imogiri, di Kecamatan Delingo, di Bantul. Maklum ya, saya Duta Pariwisata Yogyakarta. Promosi gitu kan. Kita mau ke sana yuk bareng-bareng, udah semuanya naikin mobil, sudah mau siap berangkat, ternyata apa yang terjadi? Hujan turun deras, lebat sekali. Maka anak-anak bilang, ya hujan, gak bisa piknik, gak bisa di outdoor, gak bisa di luar. Maka apa yang kita lakukan? Masuk kembali ke rumah, matikan semua lampu, geser-geser kursi di ruang keluarga, dirikan tenda di situ, gelar tikernya, buka makanannya, nyalakan lilin, nyalakan laptop, suara burung berkicau. Apa yang kemudian kita lakukan? Ya sudah di situ saja gitu ya. Anak-anak itu sudah senang keluar masuk tenda gitu ya. Makan gitu ya, niup-niup lilin dinyalain lagi gitu kan. Udah asik ya, asik di rumah, yeay gitu kan. Itu sudah senang. Ternyata bukan soal melakukan apa atau pergi kemana, tapi ini adalah soal kebersamaan. Jadi benar yang ditafsirkan Ibnu Abbas, ini soal kebersamaan. Ini soal bagaimana kita menikmati nikmat Allah di dalam surga bersama-sama dengan pasangan kita, dengan anak keturunan kita, bahkan sambung sinambung tanpa putus sampai garis keturunan yang kesekian, yang kesekian, yang kesekian, itu Masya Allah. Jadi, ikhwati fillah, rahimakumullah, benar yang difirmankan Allah, walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman, anak keturunannya mereka ini mengikuti mereka di dalam keimanan, maka Allah himpunkan mereka. Maka jangan pernah kemudian kita menyepelekan apa yang bisa menyambungkan diri kita dengan anak keturunan kita. Kalau tadi ada ikhtiar bersama sekeluarga untuk menggapai surga, maka kita bisa membayangkan bahwa keluarga itu setidaknya di dalam Al-Quranul Karim kita harus perhatikan 5 poin yang ditandaskan Quran tentang keluarga. Bagaimana tata hubungan dalam sebuah keluarga. Pertama, konsepnya namanya qurratu a'yun. Yang kedua, konsepnya namanya ni'mat. Yang ketiga, konsepnya namanya amanat. Yang keempat, konsepnya namanya fitnah. Yang kelima, konsepnya namanya adawah. Yang pertama, qurrata a'yun. Yang kedua, nikmat, anugerah, maka harus disyukuri. Yang ketiga, amanat, titipan. Suami adalah titipan bagi istrinya, istri adalah titipan bagi suaminya. Anak-anak adalah titipan bagi orang tuanya, orang tua adalah titipan bagi anak-anaknya. Yang keempat, fitnah, ujian. Suami kadang bisa menjadi ujian bagi istrinya, istri menjadi ujian bagi suaminya. Anak menjadi ujian untuk orang tuanya, orang tua menjadi ujian untuk anaknya. Yang kelima, musuh. Kok bisa jadi musuh? Kadang-kadang pasangan kita, anak-anak kita, atau bahkan diri kita dibajak oleh musuh sejati yang namanya setan untuk saling bermusuhan di dalam keluarga. Permusuhan yang paling berbahaya bukan permusuhan karena berbeda pendapat atas sesuatu, tapi kalau sudah dibajak untuk bermaksiat kepada Allah, dibajak untuk melanggar apa-apa yang dibariskan oleh Allah, melanggar apa-apa yang menjadi batas dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama, konsep hubungan di dalam keluarga adalah qurrata a'yun. Dalam doa yang diajarkan oleh ibadur Rahman, di dalam suratil Furqan kita membaca doa, Rabbana hablana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Indah sekali doa ini. Salah satu doa terindah menurut saya yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada hamba-hambanya di dalam Al-Qur'an dari lisan hamba-hamba ibadur rahman, hamba-hambanya Allah yang Maha Pengasih. Kenapa indah? Bayangkan bunyi doa itu. Rabbana, duhai Rabb kami, hablana, anugerahkanlah kepada kami min azwajina, dari istri-istri, dari pasangan-pasangan, dari kalau wanita ya suami kami, gitu ya. Wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, mereka itu menjadi qurrata a'yun. Makna harfiahnya penyejuk mata kami. Waj'alna, dan jadikanlah kami ya Allah lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, imaman, sebagai imam. Ikhwati fillah, kalau Anda belajar ilmu biologi, pertanyaan saya adalah apakah qurratu a'yun yang paling zahir dalam ilmu biologi? Biologi. Menurut biologi apa yang bikin mata sejuk? Menurut biologi apa yang bikin mata sejuk? Pemandangan? Ada yang lebih tepat jawabannya dapat hadiah. Hadiahnya buku Sunnah Sedirham Surga. Apa? Hah? Aku nggak dengar ya mas, mas? Hah? Senyuman, itu penyejuk mata? Ada yang lebih tepat? Hah? Menurut biologi ya, saya tidak menurut psikologi tapi menurut biologi. Pemandangan hijau, yang lain? Air mata, maju mas. Kalau Anda ditanya soal biologi, pertimbangkan soal bagian tubuh ya. Oke. Yang menyejukkan mata kita itu pertama-tama adalah air mata. Kenapa air mata menyejukkan? Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kelopak mata kita berkedip setiap beberapa detik. Untuk apa? Membasahi bola mata, menyejukkan mata. Maka ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa-doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yang pertama-tama bikin menyejukkan mata dari pasangan kita, anak keturunan kita adalah soal bagaimana mereka membuat kita berurai air mata. Luar biasa. Maka yang terindah dalam qurratu a'yun itu kalau ada seorang suami menitikkan air mata karena mendoakan istrinya. Ketika seorang istri menitikkan air mata karena mendoakan suaminya. Ketika bapak dan ibu menitikkan air mata karena mendoakan anak-anaknya. Ketika anak-anak menitikkan air mata karena mendoakan orang tuanya. Itu pemandangan terindah secara biologi di dalam rumah kita. Bagaimana kemudian air mata itu ada pada pelupuk mata seorang istri melepas suaminya pergi di setiap pagi bertugas, dicium tangannya oleh istri, menitik air matanya, suami mengecup ubun-ubun istrinya, mereka saling mendoakan, lalu istrinya berkata kepada suaminya, abang sayang, selamat berjuang, kalau engkau membawa pulang, bawalah yang halal semata ya bang, jangan yang haram, karena kami ini tidak akan sanggup bersabar kalau disuruh menghadapi api neraka. Tapi kalau soal lapar, sedikit-sedikit insya Allah kuat bang. Berjuanglah kekasihku, pahlawanku, kesatriaku. Muah. Coba bayangkan betapa indahnya situasi semacam itu. Karena ini kalau setiap istri di Indonesia mengatakan hal yang sama, serupa ini setiap pagi. Kira-kira ada korupsi enggak? Enggak ada. Saya tidak mengatakan ibu-ibu itu penyebab korupsi, bukan. Tapi saya mengatakan ibu-ibu adalah garda depan pemberantasan korupsi di Indonesia. That's the power of emak-emak. Gitu ya? Jadi ini proses bagaimana kemudian membentengi keluarga dari sesuatu yang berbahaya, yang kalau tumbuh di tubuh menjadikan tubuh itu berhak dinyalakan api neraka padanya. Subhanallah. Ini yang kita ingin cegah, maka istri berpesan begitu.
Suaminya mengelus kepala istrinya, mengecup ubun-ubunnya dan berkata, doakan abang dek. Abang yakin rizki kita sudah tertulis di Lauhil Mahfud. Tugas abang cuma bekerja. Secara itkon, abang tekun sampai ahli. Secara ihsan, abang usahakan melebihi harapan orang-orang yang menikmati pekerjaan abang. Abang ikhlas semua kerjakan karena Allah. Maka dek, insya Allah kalau begitu, yang gaji abang bukan bosnya abang. Yang gaji abang bukan atasannya abang. Yang gaji abang insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang gaji abang adalah Ar-Razak, zat yang memberi rizki. Al-Wasi', zat yang maha luas karunianya. Al-Wahhab, yang maha dermawan. Al-Fattah, yang maha membuka segala yang tertutup. Insya Allah dek, doakan abang, I love you. Coba setiap pagi adegan-adegan ini terjadi di keluarga-keluarga Indonesia. Maka itu hanya selangkah lagi menuju masuk surga sekeluarga. Tabaraka Rahman. Qurratu ayun, karena ada air mata di situ. Qurratu ayun, karena ada anak-anak berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, orang tuaku, bundaku mengandungku dalam kepayahan-kepayahan, susah, mau berbaring susah, mau duduk susah, mau berjalan berat, mau miring, pegel, mau tengkurap, keplenyet, mau terlentang, kundal gandul gitu ya. Berat sekali aku dulu dalam kandungan, menyusahkan, aku lahir pun menyusahkan, menyakiti, membuat ibuku berdarah-darah. Sakit semuanya, aku membangunkan mereka di tengah malam, karena aku lapar, karena aku haus, karena aku buang air, ya Allah. Maka sebagaimana mereka mengajarkanku A, mengajarkanku alif, membelaiku, menyayangiku, mencintaiku, menyuapiku, melakukan segala kebaikan itu untukku. Maka sayangilah mereka ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Indah sekali. Sebagaimana orang tua yang berdoa tadi, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus tersambung karena hubungan kita tidak boleh berakhir. Hubungan kita tersambung menuju ke surganya Allah. Maka qurratu a'yun, itu tadi makna zahirnya, air mata. Makna kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ju'ilat mahabbati fid dunyakum, dijadikan cintaku pada dunianya kalian. Apa yang dijadikan cintaku pada dunianya kalian, kata Nabi SAW? Satu, istri. Dua, wewangian. Jadi dua yang paling dicintai Rasulullah dari dunia ini adalah istri dan wewangian. Maka kalau antum jomblo plus bau, jauh sekali dari sunnah. Ini yang dicintai Rasulullah adalah istri dan wewangian, Masya Allah gitu ya. Istri, wewangian. Wa ju'ilat qurratu aini fis salati, dan dijadikan kata Nabi SAW, qurrah ainku, penyejuk mataku itu ada di dalam salatku. Artinya di sini ada dua kalimat, mahabbati dan qurratu aini. Mahabbati dan qurratu aini, mana yang lebih tinggi? Cinta atau qurratu ayun? Mana yang lebih tinggi? Cinta atau qurratu ayun? Qurratu ayun. Maka kalau kita berdoa, ikhwati fillah, antum meskipun belum menikah, banyakin doa ini, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratu ayun. Nanti begitu kita menikah, kita hendak memposisikan istri kita, pasangan kita, anak-anak kita lebih dari sekedar cinta. Apa yang lebih dari sekedar cinta itu? Sesuatu yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang ada di dalam hati kita, yang membuat ruh kita kembali tertaut kepada Allah. Mandang istri ingatnya surga. Membuat kita kemudian terkait dan terbentuk selalu untuk berada dalam suasana rumah tangga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qurratu a'yun. Itu membuat kita tidak lagi memandang istri kita, suami kita dalam batas-batas zahir, tapi sudah pandangan-pandangan ruhani. Membuat kita melihat anak-anak kita bukan hanya sebagai sosok-sosok kecil, tetapi tangga-tangga menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Qurratu a'yun.
Kita meminta pada Allah agar kita diperbaiki cara melihatnya, dan kita sekaligus meminta kepada Allah agar mereka diperbaiki untuk menjadi pemandangan yang indah bagi kita. Maka ikhwan, kalau sudah menikah, kalau yang antum cari hanya kecantikan gitu ya dari istri, antum akan kecewa. Karena kalau cuma cari cantiknya, cantik itu tiap hari keluar edisi baru. Jadi yang dicari apa? Qurratu a'yun. Dia sudah bukan lagi cantik zahir, tapi begitu cantik batinnya. Kita memandang ke kedalaman hatinya yang runduh, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat kepadanya. Itu yang membuat hati kita dan pandangan kita sejuk semuanya. Qurratu a'yun. Maka nanti suami kalau sudah punya istri mulai menua. Secara fisik nggak tambah cantik memang. Tetapi secara rohani, karena kita doakan senantiasa, mudah-mudahan yang kita pandang adalah sosoknya ketika nanti sudah berada di dalam surga. Karena wanita soleha kalau sudah masuk surga, 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Masya Allah. Jadi suami ketika melihat istrinya lagi masak di dapur, Masya Allah, 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Kok sekarang kayak begini? Sedang menyamar. Dan penyamarannya sempurna, pakai daster tambalan 7 tempat, noda minyak, noda kecap, noda saus gitu ya. Baunya bau terasi bercampur keringat gitu ya. Subhanallah, roll rambut belum dilepas, masker belum dihapus. Sandalnya warnanya berbeda kiri dan kanan. Tabarakar Rahman. Ruhani sekali pandangan kita. Maka kita bisa mengungkapkan cinta peluk dari belakang, cium rambutnya yang rambutnya baunya gak karu-karuan itu. Kemudian katakan padanya, Masya Allah cantiknya. Maka istrinya kemudian bilang sambil nyikut, apa sih? Gitu. Lalu suaminya mengatakan, Mi, menciummu memelukmu di saat engkau rapi dan wangi biasa. Menciummu memelukmu di saat seperti ini adalah jihad akbar. Karena aku sudah tidak lagi memandang fisikmu, yang kulihat adalah hatimu yang penuh bakti, memasak makanan untuk anak-anak kita. Betapa keringat-keringat ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah, menjauhkanmu, membentengimu dari api neraka. Oh, habis itu langsung istrinya, iya aku jadi malu, langsung pergi mandi. Subhanallah tabarakar Rahman. Demikian pula para istri menatap suaminya sudah bukan lagi batasan-batasan fisik. Dia lihat yang sudah surgawi-surgawi. Suamiku nanti sesuai hadis riwayat Imam Ahmad, kalau masuk surga maka wajahnya setara Nabi Yusuf. Berarti ngiris-ngiris jari aman. Enggak sakit. Dan umurnya setara Nabi Isa alaihi salam ketika kemudian diangkat ke langit sekitar 33 tahun. Masya Allah. Luar biasa ini nanti. Sekarang, lagi acting. Kok nyebelin ya? Acting. Dia acting dalam rangka menguji saya, sabar enggak nunggu sebentar, ini kan cuma bentuk transit. Format transit di dunianya kayak begini gitu ya. Format transit di dunia kayak begini. Qurratu a'yun. Sudah dalam doa yang sangat indah itu, kita menemukan cinta yang makin bertambah, makin menguat, makin terkokohkan karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan doa qurratu a'yun itu luar biasa. Kita membangun sebuah rumah yang seharusnya sudah surga sebelum surga. Baiti jannati. Kenapa kemudian kita meminta baiti menjadi jannati? Karena ini memang cicipan-cicipannya. Makanya ikhwan yang jomblo segera menikah. Karena kalau ikhwan jomblo kemudian syahid fisabilillah, kemudian masuk surga, belum pernah punya istri di dunia, ketika masuk surga maka dia akan ditemani 72 bidadari. Dan semua bidadari itu berkata, kita temenan aja ya. Gitu. Enggak ya, insya Allah. Ini adegan imajinatif. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam doa qurratu a'yun sekaligus kita menyimak satu doa yang paling ambisius, yang paling luar biasa. Kita ini diajari doa kalau bisa jangan ambisius, apalagi kalau doa soal hajat-hajat duniawi kita. Tapi khusus satu ini ambisius. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ya Allah
imamnya orang-orang bertakwa. Bayangkan, biasanya doa nggak gitu-gitu amat. Wa ja'alna min ibadikas shalihin, gitu kan? Dan jadikan kami ya Allah termasuk hamba-hambamu yang soleh. Soal begitu, itu kita disuruh tawadhu berdoanya. Tapi soal orang bertakwa, kita nggak cukup hanya berdoa wa ja'alna minal muttaqin, tapi wa ja'alna lil muttaqina imama. Kira-kira kenapa? Masya Allah ya, kalau orang soleh itu masih ada buktinya, masih bisa dilihat. Oh dia tuh soleh, apa buktinya? Sholatnya 5 waktu di masjid. Oh dia tuh soleh, apa buktinya? Tahajudnya nggak pernah libur. Oh dia tuh soleh, apa buktinya? Puasa Senin Kamis nggak pernah bolong. Oh dia tuh soleh, apa buktinya? Sodakohnya rutin, tiap hari 1 miliar. Misalnya, tuh orang soleh, ada buktinya, ada yang bisa kita ajukan sebagai argumen. Tetapi orang bertakwa, ada nggak tanda-tandanya? Susah dilihat. Makanya karena dia tidak kelihatan, kita boleh ambisius. Kan kita nggak tahu mana yang imam orang bertakwa, yang mana yang makmumnya orang bertakwa. Nggak tahu, makanya boleh berdoa dengan ambisius. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Karena takwa itu kata Imam Nawawi lucu, unik, yaitu Allah melarang kita mengukur kemuliaan dengan harta, pangkat, jabatan, paras, wajah, apalagi kekayaan, gelar, pendidikan, gitu ya. Enggak, kita tidak boleh mengukur kemuliaan dengan itu semua. Inna akramakum indallahi atqakum. Satu-satunya ukuran kemuliaan yang diizinkan Allah adalah bahwasanya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Harusnya ya, kalau aturannya, kalau satu-satunya ukuran kemuliaan yang boleh itu takwa, harusnya Allah kasih tahu dong pada kita mana yang lebih bertakwa daripada kita. Jadi harusnya takwa itu ada displaynya di muka. Ya, kalau kita lagi jalan-jalan, display di muka kita poin takwa 65. Lihat orang lewat 85. Masya Allah Pak, Assalamualaikum, cium tangan. Oh kenapa Dek? Bapak lebih bertakwa dari saya. Kok tahu? Lah ini displaynya saya 65, Bapak 85. Harusnya kan begitu ya. Kalau kita lihat ada orang cuma jalan 45 displaynya. Ya Allah Dek, sini Dek, kasihan kok cuma 45 poinnya Dek, yuk ngaji sama saya Dek yuk. Gitu. Jadi enak, tetapi ternyata takwa yang jadi ukuran kemuliaan di sisi Allah itu oleh Allah tidak dibuka. Oleh Allah disembunyikan di dalam dada. At-taqwa hahuna, kata Nabi SAW, takwa itu di sini, di dalam dada. Maka kesimpulannya kata Imam Nawawi, kalau begitu yang namanya takwa itu hanya untuk diperjuangkan, berjuanglah jadi orang bertakwa. Yang kedua jangan pernah meremehkan orang lain. Ini aja. Jadi Masya Allah, ini yang pertama, gambaran ideal sebuah keluarga adalah bagaimana kita satu sama lain, ikhwan dan akhwat yang muliakan Allah, ingin jadi qurratu a'yunnya. Ingin menjadi sesuatu yang menyejukkan matanya dengan ibadah, dengan amal saleh, dengan ketaatan. Dan itulah yang membuat hubungan sampai ke surga. Karena semua hubungan batal, berubah menjadi permusuhan. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Surah Az-Zukhruf ayat ke-67. Al-akhilla, orang yang saling mencintai, yang saling menyayangi, para kekasih, yang intim, yang dekat, yang mesra, yang akrab, yang soulmate, yang you know me so well. Yang deket banget hubungannya di dunia, semuanya kata Allah, ba'duhum li ba'din adu, semua akan menjadi musuh satu bagi yang lain. Sedekat apa hubungan kita dengan seseorang, peluang untuk bermusuhan di akhirat makin besar. Kecuali siapa? Illal muttaqin, kecuali kalau bertakwa kepada Allah. Kecuali yang hubungannya qurratu a'yun seperti dalam keluarga. Satu. Yang kedua, konteks hubungan yang dikenalkan Quran kepada kita tentang keluarga kita, suami bagi istrinya, istri bagi suaminya, anak-anak bagi orang tua bagi anak-anaknya adalah nikmat. Kalau dia nikmat wajib disyukuri. Istri wajib mensyukuri suaminya, syukurin gitu ya. Bukan. Suami wajib mensyukuri istrinya, anak-anak wajib mensyukuri orang tua wajib mensyukuri anak-anaknya. Jadi konteks kedua hubungan yang dikenalkan Quran adalah kita satu sama lain adalah nikmat.
maka syukurilah pasangan Anda sejak sekarang. Ungkapkan cinta kepadanya sejak sekarang. Berapa kali dosisnya? Para suami, tunjuk tangan. Para suami, berapa kali sehari Anda bilang I love you kepada istri? Atau pertanyaannya salah, terakhir kali kapan Anda mengucapkan I love you kepada istri? Iwan dan Ahwat, perhatikan ini. Pertanyaan saya, Allah tuh maha tahu enggak sih? Maha tahu. Allah tahu enggak isi hati kita? Tahu. Allah yang maha tahu isi hati kita itu ternyata masih memerintahkan orang-orang yang mengaku cinta kepadanya untuk mengungkapkan cinta itu secara verbal, secara lafdhiyah, sehari semalam minimal 17 kali. Di mana? Di setiap rakaat salat kita. Pada bacaan yang mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Kata para ulama, alhamdulillahirabbil alamin adalah ungkapan cinta. Bismillahirrahmanirrahim kenalan, habis kenalan alhamdulillah cinta, ar-rahmanirrahim harap, malik yaumiddin takut. Sempurna iman seorang mukmin karena dia sudah kenal Allah, lalu dia cinta sama Allah, lalu dia berharap pada Allah, lalu dia takut kepada Allah. Paripurna itu iman di situ. Jadi Anda kalau kenal Allah, makin kenal, makin tahu kesempurnaannya. Tapi Anda kalau kenal manusia, makin tahu, makin kenal dengan kekurangannya. Itu harus disadari. Makanya kalau seorang suami menikahi seorang istri, siap-siapnya begitu. Siap-siapnya adalah makin kenal insya Allah, makin tahu kekurangan. Siapkan diri untuk itu. Yang belum menikah, siapkan diri. Nanti kalau menikah, itu berarti makin hari makin tambah kenal dengan kekurangan-kekurangan. It's okay, tidak apa-apa. Yang penting punya komitmen bareng. Di setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Satu kekurangan terbuka, 1000 kelebihan lagi juga terbuka insya Allah. Aman. Maka saya kadang-kadang dulu kalau di lembaga konseling pernikahan itu ya, agak heran karena ada telepon bunyinya begini. Assalamualaikum Ustaz, tolong sekarang suami saya sudah kelihatan aslinya. Nah, pertanyaannya itu, Anda itu suka aslinya apa suka palsunya sih? Ya enggak gitu Ustaz, dulu kayaknya sabar, ternyata sekarang ngambekan. Dulu kayaknya orangnya itu tenang, sekarang ternyata baperan. Dulu tuh kayaknya ibadahnya rajin gitu ya, ternyata sekarang biasa-biasa saja gitu ya. Nah, bersiaplah mengetahui aslinya karena dulu dia beriklan, sekarang karena customer sudah didapat, dia sudah tidak mengeluarkan budget untuk iklan. Gitu. Makin tahu kekurangannya, enggak apa-apa. Di balik semua kekurangan, insya Allah kalau sikapnya positif akan ada kelebihan. Tapi Masya Allah ya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu isi hati kita, memerintahkan kita untuk melafatkan, verbal, ngomong tentang cinta kita kepadanya sehari semalam 17 kali. Nah apalagi pasangan kita yang tidak tahu isi hati, bukan makhluk kebatinan. Maka dengan itu kita perlu mengungkapkan cinta. Ikhwan, sebelum menikah, jaga kepujanggaan Anda rapat-rapat. Begitu menikah, Anda harus lebih keren dari Khairil Anwar. Karena gombal fi sabilillah adalah dusta yang paling berpahala. Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita ada dusta yang diperbolehkan. Dan salah satu dusta yang paling diperbolehkan adalah dustanya suami kepada istri. Bukan untuk mengkhianati, bukan untuk berbuat curang, bukan untuk melakukan hal-hal yang dilarang Allah, tetapi untuk menghibur hatinya, menyenangkan hatinya. Masuk surga sekeluarga dimulai dari romantisnya suami kepada istri dalam gombal fisabilillah. Bangun tidur, lihat dia di samping, di matanya ada pabrik tape, dikucek-kucek, gak bersih-bersih gitu ya kotoran mata itu. Cemberutlah dia, maka hiburlah hatinya. Katakan kepada istri Anda ketika itu, subhanallah, Masya Allah, ternyata semalam di sampingku berbaring wanita tercantik nomor 2 sedunia. Tambah cemberut, kok nomor 2 sih? Yang nomor 1 siapa?
Yang nomor satu juga kamu ketika sedang tersenyum. Maka pasti tersipu-sipu, gitu ya. Menjadi lelaki di situ mensyukuri istri, maka dia tidak selalu percaya kalau istrinya marah-marah. Paling lagi lupa. Dan dia tidak selalu percaya ketika istrinya mengatakan sesuatu yang negatif. Bukan itu isi hatinya. Ketika kemudian Anda digituin, kemudian dia mencubit pinggang Anda dengan keras bilang kumbal gitu. Percayalah ketika Anda dibilang kumbal banget itu, hatinya berbunga-bunga. Sama dengan suami pergi mancing 4 jam gak pamit karena gak ada sinyal, gak bisa ngubungin. Pulang-pulang dimarahin sama istrinya, kenapa gak tidur empang aja sekalian? Terus pergi sana, pintunya ditutup, brak gitu ya. Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang suami pada saat seperti itu? Ketuklah lagi pintunya. Karena semua istri yang membanting pintu mengusir suaminya sebenarnya berdiri di balik pintu. Menanti pintu itu diketuk lagi. Meskipun kalau Anda ketuk lagi nanti dia teriak, apa ketuk-ketuk? Jangan pulang sekalian. Tapi itu sebenarnya hatinya sangat lega. Alhamdulillah gak pergi beneran. Kalau Anda pergi beneran dia lebih sedih lagi. Subhanallah. Itulah wanita dan disyukuri oleh suami, disabari oleh suami, tabarakar rahman, dengan kesabaran yang luar biasa. Ada cerita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada suatu hari Aisyah radhiyallahu anha bersama Safiyah radhiyallahu anha diajak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bepergian bersama. Bawaannya Safiyah banyak tapi untanya kecil. Untanya Aisyah besar, bawaannya sedikit. Maka untanya Safiyah tertinggal-tinggal, terseok-seok. Sementara untanya Aisyah berjalan dengan sangat gagah dan kemudian sampai di depan terlebih dahulu. Maka ketika sampai di satu titik perhentian dan untanya Safiyah baru menyusul, kemudian pelan-pelan Rasulullah iba kepada Safiyah, prihatin. Maka dia mencoba untuk berbuat baik kepada istri-istrinya berdua itu dengan berkata kepadanya, kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, bawaanmu kan dikit, bawaan Safiyah banyak, unta kamu lebih besar, unta Safiyah lebih kecil. Gimana kalau sementara nanti tukeran dulu? Biar Safiyah dan bawaan barangnya yang banyak naik ke untamu, kamu nanti naik ke unta Safiyah, bawa barangmu yang sedikit. Oke? Kalau Anda jadi Aisyah, apa yang akan Anda katakan? Ini riwayat ini luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena Aisyah itu saking cemburu dan marahnya, saat itu kemudian berkata, kamu tuh Nabi bukan sih? Dalam riwayat itu innaka anta mustanabiyya, engkau ini cuma ngaku-ngaku nabi ya. Sampai mengatakan begitu karena marah. Tapi para ulama memberikan penjelasan tentu saja. Ini Aisyah bukan meragukan kenabian suaminya, enggak mungkin. Kalau ada orang meragukan kenabian Muhammad SAW, dia kafir apa non muslim? Kafir apa non muslim? Kafir ya. Enggak mungkin. Jadi ini ungkapan Aisyah, ini kalimat pendek karena sedang marah. Orang kalau sedang marah cenderung kalimatnya pendek-pendek apa panjang-panjang? Pendek. Karena Aisyah pengen ngomong, aku tuh tahu kamu itu nabi ya Rasulullah. Kenapa kayak begini keputusanmu? Apakah ini keputusan seorang nabi? Gitu kan? Nah maka karena itu kepanjangan kalau buat marah, diringkas menjadi, kamu nabi bukan sih? Apa jawaban Nabi SAW? Cool bro. Kamu meragukan kenabianku, ha? Kamu tahu nggak meragukan kenabianku hukumnya apa? Bukan. Nabi simple jawabannya. Menurut kamu? Kata Aisyah, ya Nabi. Subhanallah. Tapi nggak mau dong. Nggak adil, ini kan unta saya gitu kan. Kenapa? Harus dia yang pakai unta saya dan saya pakai unta dia yang kecil itu. Nggak mau. Dengar ribut-ribut, Abu Bakar datang.
ini ada apa ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, enggak. Cuman saya minta Aisyah sama Sofia gantian tukeran unta, soalnya barangnya bawaannya banyakan Sofia banget. Sampai Sofia ketinggalan. Kalau nanti di etapa berikutnya gitu ya, Aisyah pakai kendaraannya Sofia, Sofia pakai kendaraannya Aisyah, insya Allah kan nanti seimbang. Terus ya Aisyah belum setuju. Maka Abu Bakar itu memegang leher bajunya Aisyah. Kamu bilang apa? Kamu gak mau taat sama Rasulullah? Hah? Kemudian Rasulullah SAW menyingkirkan tangan Abu Bakar dan mengatakan, jangan ya Abu Bakar, jangan kau perlakukan begitu, ini istriku. Terus habis itu Abu Bakar minggir. Kemudian Rasulullah berbisik kepada Aisyah, tuh kan aku belain kamu. Iya gitu kan. Jadi ternyata luar biasanya di kehidupan Rasulullah SAW, mertua itu kalau ada masalah antara anaknya dengan menantunya, belain siapa? Belain menantu. Suami kalau ada masalah antara istrinya dengan bapak mertuanya, belain siapa? Belain istri. Pak mertua jangan gitu dong, istri saya. Ya anak saya ini, iya tapi kan istri saya gitu. Masya Allah, tabarakar rahman, nikmat yang disyukuri, yang luar biasa, yang agung, yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan pada rumah tangga Nabi SAW. Maka akhwat-akhwat, ucapkan terima kasih kepada suami. Kalau belum ada suami, suaminya ibu. Ikhwan-ikhwan, ucapkan selalu terima kasih, rasa syukur kepada istri. Kalau belum ada istri, istrinya bapak. Tabarok Rahman, ini tempat yang indah, keluarga ini untuk saling mengucapkan terima kasih dengan doa-doa, dengan perhatian, dengan hadiah, dengan kejutan, dengan surprise. Yang sudah punya istri, satu saat kalau ingat momen manis dalam kehidupan, bikin sendiri tulisan I love you dari kertas warna pink. Kalau dia pas lagi tidur pasang di kitchen set, pasang di dapur, pasang di kamar mandi, pasang di ruang tamu, pasang di ruang keluarga, pasang di kamar tidur. Itu sertakan alasan Anda mencintainya. Di dapur, aku mencintaimu karena kamu lezat. Kalau yang di ruang tamu, aku mencintaimu karena kamu ramah, gitu ya. Kalau di tempat tidur, aku mencintaimu karena kamu nggak ngorok, misalnya gitu. Yang di kamar mandi, aku mencintaimu karena kamu seksi, misalnya gitu ya. Subhanallah, kejutan-kejutan kecil, hadiah-hadiah besar yang kemudian membesarkan hatinya. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berwujud juga rasa syukur kepada orang-orang yang kita cintai. Mungkin mereka diam, tidak meminta sesuatu, tetapi kita punya tugas untuk memberikan sesuatu yang membuat hati mereka makin berbahagia. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, cara ngasih hadiah beda. Kalau ngasih hadiah ke bapak-bapak, akhwat tahu nggak cara ngasih hadiah ke suami nanti? Hadiah apakah yang berharga untuk laki-laki? Makin bermanfaat, makin dihargai. Belikan ballpoint, belikan handphone, belikan tablet, pil, kapsul. Belikan apalagi yang laptop buat bekerja gitu ya, pemotong kuku, Swiss Army knife gitu ya. Itu laki-laki seneng, sekop gitu ya, gunting taman gitu. Seneng, makin bermanfaat, laki-laki makin seneng. Tapi kalau ngasih hadiah perempuan, ikhwan, makin tidak bermanfaat, wanita makin seneng. Contoh, bunga. Itu wanita seneng. Bermanfaat enggak? Di dunia lelaki, wopo gitu. Buat apa? Terus apa lagi? Berlian. Berlian itu kegunaannya untuk apa? Untuk matabor, mengebor besi dan baja, ya kan? Kan kalau dikasihkan buat dia enggak bermanfaat, ini mau buat apa? Kamu mau ngebor apa? Tapi perempuan dikasih berlian seneng enggak? Seneng. Jadi makin tidak bermanfaat, makin seneng ya. Itu insya Allah gitu. Rasa syukur. Yang ketiga tadi saya sampaikan, konsep Quran tentang keluarga adalah amanat, titipan.
Maka suami dititipkan kepada istri. Untuk apa? Litas ta'ifu biha, misalnya sesuai makna litas kunu ilaiha. Makna sakinah salah satunya adalah supaya suamimu bisa menjaga kesucian dengan kehadiranmu di sisinya. Hadirnya suami bagi istri juga begitu. Agar istrinya dapat menjaga diri dari hal yang dimurkai Allah. Maka ini dijaga dari yang paling fisik sampai yang paling batin. Ibu-ibu, mbak-mbak, makanya Allah dan Rasulnya berpesan penting soal ini. Misalnya suami sudah ngasih kode keras, jangan dijawab perkara lain, itu sudah darurat. Misalnya suami mengatakan begini, Mi, sana dong ke salon muslimah sebelah, anak-anak biar main sama aku aja deh. Itu suami kalau sudah ngomong begitu, jangan dijawab, nggak lihat apa, cucian numpuk segunung begitu, piring gelas kotor semua, rumah berantakan kayak begini, sempet-sempetnya nyuruh ke salon muslimah. Jangan akhwat, jangan dijawab begitu. Kenapa? Kalau suami sampai nyuruh istrinya ke salon muslimah, berarti ada godaan di luar sana yang sangat sulit dibendung. Mau mengalihkan pandangan kepada istrinya, ternyata istrinya sedang tidak layak dipandang karena sedang menyamar dengan penyamaran sempurna itu. Maka dia harus segera menanggalkan penyamarannya, berubah menjadi bidadari yang paling cantik, pulang ke rumah untuk suami. Dandan untuk suami. Kenapa? Karena kalau Anda, wahai para istri, tidak sempat masak, rumah makan banyak yang buka. Kalau Anda tidak sempat nyuci, laundry itu sekarang kiloan murah. Kalau rumah nggak sempat diberesin, panggil tetangga yang duafa suruh beresin, dikasih upah, berpahala. Tapi soal yang satu itu, suami Anda tidak boleh minta bantuan orang lain. Subhanallah, ini menjaga amanah titipan yang sangat luar biasa. Demikian pula para suami, tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Anwar Jailani. Yang paling berat bagi laki-laki bukan mencari nafkah. Yang paling berat bagi laki-laki bukan bekerja untuk keluarganya. Yang paling berat bagi laki-laki adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu tugas terberatnya laki-laki. Untuk menjaga dirinya, menjaga keluarganya dari api neraka. Betapa beratnya, betapa tidak mudahnya itu semua. Maka mendidik keluarganya, menjaga keluarganya. Sampai dulu Rasulullah SAW menggambarkan ada seorang bapak ahli surga. Karena apa? Karena cemeti, karena sebuah cambuk. Apa yang dilakukan bapak ini? Gantung cemetinya di atas pintu, terus ngomong sama anak-anaknya. Nak, kalau kamu lihat bapakmu besok melanggar larangan Allah, nak, kamu punya giliran satu-satu, pukul bapakmu pakai cemeti ini. Sebaliknya nak, kalau bapak yang lihat kamu ada yang melanggar larangan Allah, bapak yang akan gebuk kamu pakai cemeti ini. Oke? Tos, plok sama anaknya gitu ya. Adegan terakhir adalah tambahan saya. Tapi maksudnya betapa luar biasanya keinginannya untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Sampai kemudian menyatakan demikian dan Allah serta Rasulnya ridha pada yang demikian itu. Karena betapa pentingnya menjaga keluarga ini dari ancaman-ancaman bahaya. Ini amanah titipan. Mas bayangkan setiap kali Anda menggenggam tangan seorang lelaki yang lain dalam akad nikah. Ya, akad nikah itu antara seorang lelaki dengan seorang lelaki. Iya kan? Akad nikah itu antara seorang lelaki dengan seorang lelaki. Bapaknya kan masih walinya. Itu adalah pengalian tanggung jawab dari bapak kepada suami. Seakan-akan bapaknya mengatakan, nak, ini anak perempuan sudah kujaga sejak lahir sampai sekarang berada di atas fitrahnya. Dia menjadi seorang muslimah yang baik. Hari ini aku limpahkan tanggung jawab itu kepadamu. Jaga baik-baik sampai kalian berdua menghadap Allah kelak. Menghadap Allah dalam keadaan suci. Menghadap Allah dalam keadaan taat. Menghadap Allah dalam keadaan menjadi seorang muslim. Demikian pula saat anak-anak kita lahir. Begitu lahir mereka menangis. Kenapa mereka menangis? Karena mereka juga mengharapkan orang tua yang telah menjadi wasilah mereka lahir ke dunia, itu juga akan menjaga fitrah mereka untuk tetap berada di atas hanifiyah, di atas agama yang lurusnya Allah Subhanahu wa taala sampai mereka menghadap Allah kelak. Sambung sinambung. Amanah. Yang keempat, konsep menurut Quran bisa terjadi dalam sebuah keluarga
adalah fitnah. Istri jadi ujian bagi suaminya. Suami jadi ujian bagi istrinya. Anak-anak jadi ujian buat orang tuanya. Orang tua jadi ujian buat anak-anaknya. Dan ujian itu bermacam-macam sifatnya. Sabar, sabar, sabar. Masya Allah, gak henti-henti. Yang kemudian harus diletakkan di dalam keluarga. Kadang-kadang sabar itu perlu ilmu. Karena kadang-kadang kita menganggap sesuatu sebagai masalah. Padahal sebenarnya dengan ilmu dia tidak menjadi masalah. Laki-laki dan perempuan berbeda. Itu kadang-kadang tidak difahami. Sehingga satu sama lain menjadi masalah. Ada suami dan istri berbeda pandangan tentang satu hal. Ternyata sebenarnya sama, cuma cara berpikirnya yang berbeda. Laki-laki itu cara berpikirnya kayak obat nyamuk, muter ke dalam. Sementara wanita kayak obat nyamuk, muter keluar. Itu sebenarnya kan ketemu di tengah ya. Tapi kadang-kadang keluarnya kebanyakan, masuknya kebanyakan. Enggak ketemu. Maka bapak-bapak suaranya kalau pas rapat kan khas ya. Oke, sekarang kita fokus dulu ya ke masalah ini. Jangan melebar kemana-mana. Kita fokus, sederhanakan masalahnya supaya segera bisa rumuskan solusinya. Oke? Bapak-bapak, ibu-ibu bilang apa? Jangan suka mensederhanakan masalah mas, ini semuanya penting. Dengerin dulu ceritaku, semua ada hubungannya. Beda kan? Cara berpikirnya berbeda, cara menghadapi masalah juga berbeda. Maka banyak rumah tangga bermasalah, itu bukan karena kurangnya cinta, tapi kurangnya ilmu. Istri mengira dan mencintai suaminya seperti mencintai perempuan. Suami mencintai istrinya seperti mencintai lelaki. Padahal cara mencintai lelaki dengan cara mencintai perempuan berbeda. Akhwat kalau lagi ada masalah misalnya di kampus, kan bisa dong duduk bersama berdua di tangga kampus sama temen, sesama akhwat, lalu curhat-curhatan, kepalanya ditempelkan di pundak, nangis berdua, genggam-genggaman tangan. Kalau akhwat yang melakukan itu kan nggak apa-apa. Coba bayangkan dua ikhwan kayak begitu. Kan serem gitu. Loh, kalau ikhwan ada masalah, di dunia akhwat sharing is caring. Di dunia ikhwan sharing is lemah. Cuma kayak gitu aja masalah kok diceritain gitu kan. Di dunia lelaki menunjukkan support bukan dengan dengerin curhatnya. Menunjukkan support itu dengan nepuk pundaknya kemudian mengatakan, aku percaya bisa kamu selesaikan. Oke? Gitu. Beda gitu ya. Makanya kemudian ketika suami dan istri menghadapi masalah harusnya jadi berbeda gitu ya, difahami. Ini ujian, sabarin dulu. Ada suami pulang, tasnya dilempar. Tubuhnya diempaskan ke sofa, berat gitu kan. Terus sepatu dilepas bukan dengan tangan tapi langsung kaki. Kepalanya dibeginikan. Kata istrinya, suami saya ada masalah. Dideketin lalu ditanya, mas ada masalah apa? Apa jawaban suami di dunia kalau ditanya istrinya tentang masalahnya? Sama, enggak kok dek, enggak ada apa-apa. Padahal istrinya tahu ini pasti ada masalah, maka dia ngejar. Mas, aku kan kalau ada masalah juga cerita sama mas. Masa mas gak mau cerita sama aku? Makin tinggi, suaminya bermaksud baik. Di dunia lelaki membagi masalah berarti minta solusi. Dan itu memberatkan. Maka dia mengatakan kepada istrinya dengan maksud baik, tidak ingin menambahi bebannya. Karena istrinya ngurusin rumah, ngurusin anak, ngurusin PAUD, ngurusin macam-macam gitu ya. Enggak kok deh, ini masalah kantor aja kok. Biar aku aja yang pusing mikirin, kamu gak usah ikut mikirin deh, berat. Maksudnya suami baik enggak? Baik, gak ingin nambahi beban istrinya. Apa jawab istrinya? Jadi mas gak percaya sama aku. Di dunia lelaki gak cerita berarti gak ingin nambahi beban. Di dunia wanita gak cerita berarti gak percaya. Oh jadi selama ini kamu curhatnya sama siapa mas? Jujur aja deh mas. Ternyata cinta kita belum bersemi sebagaimana yang kuharapkan. Semakin kemana-mana. Padahal cuma karena gak cerita. Subhanallah, tabarakar rahman, fitnah. Ini ujian. Sabar dong. Makanya dulu saya sering cerita. Kan kita ini sepakat Allah paling cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pernah gak kebayang Anda nanti punya anak laki-laki. Ganteng, gagah, jujur, pinter. Kalau berdagang keren gitu ya. Pokoknya perfect, laki-laki tampan, muda, perfect.
Kepikir nggak Anda akan nikahkan anak Anda ini dengan seorang yang sudah menjanda 2 kali dan usianya jauh lebih tua? Kalau kita punya anak laki-laki. Yang kayak begitu, kepikir nggak dinikahkan dengan janda 2 kali, udah tua gitu ya? Enggak ya? Mosok sih? Ya Allah sayang, eman-eman kata orang Jawa. Tapi kita yakin Allah kan paling mencintai Muhammad SAW. Iya. Kenapa Muhammad dipilihkan Allah, jodoh namanya Khadijah. Padahal Allah paling mencintai Muhammad. Karena jodoh itu bukan soal selera lagi. Jodoh itu Allah memilihkan soal apa yang terbaik bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan kejadian ketika beliau berumur 40, dapat wahyu pertama di Gua Hira, pulang dalam keadaan syok, terguncang karena seakan-akan beban untuk menyelamatkan isi bumi diletakkan di pundak beliau oleh Allah. Tersaruk-saruk, berulang kali jatuh, bangun, sampai rumah menggigil kedinginan, pucat pasi, berkeringat gitu ya. Dan berkata, Zamiluni ya Khadijah, Zamiluni ya Khadijah, Zamiluni. Coba Anda bayangkan kalau istrinya Muhammad SAW saat itu adalah seorang gadis muda, cantik jelita, ceria, imut. Lihat suaminya pulang kayak begitu, apa yang akan terjadi? Ya Allah mas, kenapa ini kok jadi kayak begini mas? Kamu kenapa mas? Cerita sini mas sama aku mas. Astagfirullahaladzim kok kayak begini. Panik ketemu panik. Kayaknya kalau istrinya tipe begitu, Sirah Nabawiyah bakal lain ceritanya. Tapi Allah pilihkan yang terbaik. Siapa? Khadijah. Makanya Khadijah ketika lihat Muhammad pucat pasi, gemeteran, gitu ya, berkeringat dingin, apa yang lakukan? Genggam tangannya, bawa ke kamar, baringkan di tempat tidur, selimutin. Begitu selesai selimutin, tinggal keluar, didoakan dari luar. Begitu nanti sudah agak tenang, ditanya apa yang terjadi padamu. Begitu sudah cerita, diajak, mari kita ke tempat sepupuku, Warakah bin Naufal. Itu kalau yang jadi istrinya Muhammad, bukan Khadijah, kayaknya adegannya tidak seperti itu. Best yang diberikan Allah itu yang terbaik. Maka kalau Anda sekarang sudah punya pasangan, itulah yang terbaik yang diberikan Allah. Gak usah ngelirik ke samping, karena rumput tetangga tampak lebih hijau. Kenapa rumput tetangga tampak lebih hijau? Karena terbuat dari plastik. Kalau rumput asli pasti ada yang bagian kering-kering, kuning-kuning, lusuh-lusuh sedikit gitu ya. Kalau rumput kok sempurna hijaunya, curigailah bahwa dia sintetis. Yang terakhir, yang diberikan oleh Quran dalam kerangka hubungan antara kita adalah adawah. Aduwwul lakum fahdaruhum. Maka kalau ada musuh, karena dia sedang dibajak oleh syaitan untuk menjadi musuh kita di dalam keluarga, maka jadikanlah saat itu untuk waspada, tanggulangi, pelan-pelan, hati-hati. Kecuali memang Allah sudah memberikan ujian yang sangat berat, sehingga musuh itu akhirnya permanen. Seperti Nuh dengan istrinya, seperti Lut dengan istrinya, seperti Asiyah dengan suaminya. Maka sabar yang lebih sabar yang ada di situ. Ujian yang memang tidak semua orang sanggup. Tapi insya Allah kalau Anda diuji dengan istri, mungkin levelnya masih level fitnah. Belum level adawah, kecuali dia mengajak kita maksiat. Kecuali dia mengajak kita meninggalkan jalan Allah. Kecuali dia mengajak kita menuju kepada kekufuran. Kekufuran apa kenon musliman? Terima kasih, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.